Kalau kita ingin penelusuran sebetulnya bagaimana sejarah Kota Salatiga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu nggak bisa bekerja sendiri. Tapi sebenarnya Giyanti dan Salatiga itu satu paket. Yang Giyantinya dijelaskan tanggal 13 Februari tahun 55 di Pak Giyanti Karanganyar, disebut Dewan Giyanti karena tempat penjajahan di Dusun Giyanti. Sangatnya. Saya mau yel dulu sebelum saya mulai. Monggo Bu, katuran rawuh. Sebelum saya mulai, saya pengen yel-yel dan semakin membara. Dijawabnya, mana anak-anak yang lomba mana? Oh iya, nanti jawabnya semangat pagi, luar biasa, yang keras teriaknya. Saya pengen tahu semangatnya ya. Semangat pagi, luar biasa. Memang luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita sekalian. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Satya Raja Mataram Senopati Enak Raden Mas Said kali Pangeran Mangkunegara kaparingan kepancen siti rendah kawan nyewu karyo kaping 3 Raden Mas Said utawi Pangeran Mangkunegara dipun keparaken ngagem busana kados Kanjeng Susuhunan Pakubuwana ing Surakarta. Dalam upaya pembudayaan gemar membaca dan sosialisasi literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat tingkat kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga 2022 dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah, baik negeri maupun swasta di Kota Salatiga. Dalam lomba bercerita, peserta akan melalui beberapa tahapan penilaian, sehingga diperoleh 3 terbaik dari masing-masing kategori. Sebagaimana diketahui bahwa kemampuan dan kesenangan membaca merupakan modal dan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan nonformal serta pembangunan masyarakat untuk hidup lebih cerdas, berwawasan dan tangkas dalam menghadapi peluang serta tantangan di era teknologi global. Dikatakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, Sri Sarwanti, bahwa dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui 3 jalur yaitu keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Menurut Sri Sarwanti, bahwa pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan ditanamkan dan dilatih pada anak-anak sedini mungkin, serta dilakukan secara berkelanjutan, dalam kondisi yang kondusif, harmonis, dan komunikatif. Sri Sarwanti menjelaskan, bahwa penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah, peran orang tua, masyarakat, lingkungan, pemerintah dan lembaga swasta peduli juga merupakan faktor penting. Karena itu pemikiran dan tindakan gerak langkah yang kompak dan sinergis, antara lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan. Dinas dan Kearsipan Kota Salatiga bercerita khusus untuk siswa-siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah, ujarnya. Diungkapkan Sri Sarwanti, bahwa kegiatan lomba bercerita bertujuan memberikan apresiasi dan motivasi bagi pembentukan kegemaran membaca melalui jalur sekolah. Selain itu juga untuk melestarikan budaya bercerita terhadap anak, terutama pada tema cerita budaya daerah, serta melestarikan cerita rakyat Salatiga dan juga untuk dapat menggali lebih banyak tema-tema cerita budaya lokal Salatiga agar dapat diketahui oleh generasi selanjutnya. Pesan melalui tradisi lisan yang merupakan salah satu aset asli Indonesia seperti legenda, mitos, fabel, dongeng, epos dan sejarah jika diangkat kembali dapat membangkitkan kecintaan anak terhadap budaya daerah, budaya lokal. Melalui cerita bermuatan lokal yang dikemas dan dipentaskan secara baik dan indah akan menumbuhkan rasa kekaguman kepada khasanah kekayaan budaya lokal, yang pada gilirannya juga sebagai ajang pelestarian budaya lokal. Sri Sarwanti mengungkapkan, bahwa lomba bercerita, difokuskan untuk diikuti siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan siswa-siswi kelas 8, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah,
baik negeri maupun swasta di wilayah Kota Salatiga. Lebih lanjut Sri Sarwanti menjelaskan, bahwa sebagai keluaran yang diharapkan dari kegiatan lomba bercerita ini adalah, terpilihnya juara lomba bercerita siswa-siswi kelas sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah terbaik tingkat Kota Salatiga. Juri yang terhormat, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul Desa Tegalrejo. Ya, lomba bercerita ini tujuannya adalah untuk melestarikan bercerita budaya lokal. Jadi melatih anak-anak untuk bisa bercerita. Salah satunya adalah ini untuk melatih anak-anak untuk percaya diri, mengembangkan kepribadian yang baik, terutama untuk bisa menguasai cerita-cerita lokal, cerita budaya Salatiga. Targetnya mampu menyampaikan apa yang sudah dibaca, mampu bisa menyampaikan apa yang sudah didengar. Jadi untuk melatih anak-anak gemar membaca. Hubungan dengan literasi tentunya ini baik ya, karena bisa memberikan informasi ke teman-temannya, terutama teman sebaya, karena lomba ini kan lomba untuk tingkat SD dan SMP. Jadi harapannya bisa tersampaikan ke teman-teman sebayanya, karena Dinas Perpustakaan itu adalah pendukung Dinas Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menggali nilai-nilai budaya, terutama budaya lokal yang ada di Kota Salatiga. Ini Mas, ini penyelenggaraan kegiatan lomba bercerita ini sebenarnya kan merupakan kegiatan dari peningkatan minat baca, budaya baca. Nah, sasaran kita kepada anak-anak yang materi yang dilombakan adalah konten lokal Salatiga. Itu artinya membawa anak-anak itu gemar membaca tentang cerita-cerita lokal Salatiga, kemudian pewarisan nilai yang terkandung dalam konten cerita lokal tadi itu. Nah, untuk nilai-nilai budaya, nilai-nilai dalam sebuah ajaran yang tersirat dan tersurat dalam konten-konten lokal ini, sebenarnya kalau budaya itu sifatnya seperti apa ya, universal. Kadang Luas. di suatu daerah itu nilai baik di sana pun juga ada yang baiknya, tapi tidak sama persis, kadang serupa tapi tak sama gitu loh baiknya. Itu orang luar biasa. Ceritanya apa? Perjanjian Salatiga itu Bu, Negara Jati ya? Salatiga, perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga itu yang mana sih? Yang di Pakuan ini. Itu berarti kan ini Negara Jati. Bukan Negara Jati, Negara Jati di Jawa Barat itu sebenarnya perjanjian Giyanti. Tapi sebenarnya Giyanti dan Salatiga itu satu paket. Yang Giyantinya dilaksanakan tanggal 13 Februari tahun 55 di Pagiyanti Karanganyar. Disebut Jalan Giyanti karena tempat perjanjian di Dusun Giyanti, Dusun Pagiyanti. Nah, saat itu kan suasana perang, belum sempat ditandatangani, pendatangan di sini dengan sekaligus. Kalau dulu baru dibagi dua, di sini tuh Mataram dibagi tiga. Mangkunegoro yang waktu itu masih berontak dirangkul oleh Pak Bono untuk bergabung, jadi Mataram itu akhirnya dibagi tiga, ujungnya jadi 4 juga. Jogja juga dibagi dua. Berarti perjanjian tentang Pak B. Kalau Jogja bagi dua perjanjian tentang B. Kalau Jogja itu ya zaman Inggris perjanjian. Berarti Jogja kalau sini duluan sini ya? Duluan perjanjian Giyanti. Kalau perjanjian Giyanti. Tapi kan kok tahu? Kalau Jogja itu sudah tahun 1800-an. Enggak Salatiga. Berarti 1757. Oh, 1757. Kalau Giyanti itu 13 Februari 55, kalau Salatiga 17 Maret 57. Pemerintahan ya? Itu perjanjiannya Oh ya, jadi pemerintahan kan? Jadi pemerintahan sendiri. Pemerintahan. Maksudnya jadi administrasi pemerintahan. Pemerintahan Mangkunegoro itu bukan sini. Kalau sini ya, kalau menurut secara itu ya sejak
tahun 750 Masehi itu pelumpukan itu. Tapi kalau secara address Belanda ya 1917 itu kalau Belanda. Berarti ada dua versi Pak, Dua versi sini itu. di Salatiga. Ya. Itu sebenarnya kan ada sebuah cerita yang Sunan Kalijogo dengan Raja Banu. Ini kan terpaut jauh Pak, menurut panjenengan gimana? Itu bukan Sunan Kalijogo, lebih jauh lagi Hindu, coba di Mataram Hindu. Itu Raja Banu itu pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, Rakai Panangkaran. Itu tahun 750, dan Mataram sendiri di Sleman itu berdiri 732 zaman Sanjaya. Berarti duluan Iya, Mataram kan gini, ada sebuah cerita. itu Mataram kuno. Mataram kuno itu kan ada dinasti Salendra, itu ada dua wangsa, Ya. Wangsa Sanjaya Sailendra. dan Wangsa Isyana. Ya. Dinastinya dinasti Salendra. Wangsa itu tata pemerintahannya, pemerintahan Sanjaya dan pemerintahan Isyana. Pemerintahan Isyana ini kan medang amulan Pak. Isyana itu melanjutkan Sanjaya ini yang ke Jawa Timur. Awalnya itu ada Buddha dan Hindu. Yang Buddha itu Sailendra yang punya anak Balaputra Dewa, akhirnya ke Palembang. Jadi Palembang itu keturunan Jawa. Terus Pramudjawardhani yang teruskan dinasti Sanjaya itu akhirnya berubah Isana karena Empu Sindok yang membawa ke Jawa Timur itu. Dinasti Sri Isana. Terus Karena kalau dengan medang amulan Pak, antara medang amulan dengan kota Salatiga itu bagaimana menurut pandangan panjenengan sejarahnya? Karena ini tahunnya kan duluan di Salatiga ini. Ya tahunnya duluan saat ini kalau berdasarkan prasasti pelumpukan itu 750 Sri Astu Swasti Prajabya Saka Kalatita Madya Ham itu dan sebagainya, itu di angka tahun 750 tengah malam ditulis prasasti pelumpukan itu. Medang amulan 800 nih. Ya. Itu zamannya siapa Pak nggak pelumpungan? Pelumpukan itu kalau zamannya Rakyat Panangkaran, Raja Mataram Hindu yang kedua. Oh. Sanjaya, Rakai Panangkaran dengan Sanjaya duluan mana Pak? Dewan Sanjaya. Sanjaya. Berarti nak ceritanya sing karo mau Sunan Kalijogo jauh kan? Jogja itu sudah Nah, zaman iya. Demak. Itu udah 1400 sekian. Nah iya berarti Itu ketika kita tanya Pak Edi, jawabannya hanya sebatas legenda, bukan. oh pelumpungan itu legenda. Kalau pelumpungan sejarah. Oh sejarah. Tapi nak Sunan Kalijogo itu legenda. Ya pada dasarnya hanya legenda. Legenda cerita rakyat saja. Oh, cerita rakyat. Karena Beda. sumbernya belum tertulis, prasasti tertulis nyata. Nyata kalau Pangandaran sama Sunan Kalijogo ini kan cuma cerita jari ini. Legenda, ya, gitu. Samanya baru printing. tapi gak anu ya, apa namanya ketengere ya. Nah, ini melihat seperti ini Pak dari cerita panjenengan, mungkin kembali ke kepala dinas ini. Kira-kira konsep apa yang akan dibangun oleh dinas perpustakaan dan kearsipan? Bukankah ini peran dari dinas ini sangat-sangat intens untuk bagaimana membangun budaya lokal dan mengarsipkan atau mengumpulkan arsip yang ada di kota Salatiga. Dari tempo dulu seperti yang disampaikan Pak Jarwadi tadi tentang sejarah kota Salatiga. Jadi kita perlu meluruskan bahwa Salatiga tidak ada kaitannya dengan Sunan Kalijogo dan lain, enggak, karena lebih dulu Salatiga ada. Itu kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh dinas perpustakaan ini? Dan mungkin menggabungkan dari 3 dinas atau 3 PD menggali ini. Karena kan belum ada nih Bu. Sebenarnya kan Salatiga kalau kita kumpul dengan beberapa keraton memiliki nilai historis yang tua ketimbang Mataram Islam kan Pak Nggih. Nah ini apa nggak punya inisiatif untuk bagaimana menggali dan mengumpulkan semua informasi dan dokumen, karena nama Salatiga ini kan kalau saya mendengar Hindu itu kan adanya Dewi Trisawa Pak Nggih. Turunnya di kota Salatiga sehingga di Bumi Hampran ini menjadi tanah perdikan. Nah ini yang belum digali nih, dari tanah perdikan menjadi bumi Hampran menjadi tanah perdikan yang menurut cerita atau sejarahnya dibuktikan dengan prasasti Batu Selo, Batu Pelumpungan ini, Selo ini dengan prasasti Sri Astu Swasti Prajabya. Dengan ke rahmat Tuhan maka sejahtera rakyat semua. Nah ini kira-kira ada nggak konsep atau rencana dinas perpustakaan
untuk menggali ini supaya menjadi kearsipan secara lokal, dan mungkin karena dilihat umurnya kota di Jawa Tengah paling tua tertua sebenarnya tertua di Jepara, baru Salatiga. Oh iya. Kan Jepara Ya Kalingga itu kan tahun 600 Bu. Nah, abad ke-7 Putri Sima. Nah, Ratu Sima ini. Nah, cuman untuk kembali ke Salatiga ini, ada nggak peran dari atau rencana dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menggali potensi lokal? Kalau kita ingin penelusuran sebetulnya bagaimana sejarah Kota Salatiga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu nggak bisa bekerja sendiri. Kita kalau memang ada komitmen bersama-sama untuk penelusuran sejarah Kota Salatiga, terutama ada prestasi Plumpungan, tentu tidak akan lepas dengan Dinas Pariwisata. Kemudian tidak lepas dengan Bapeda dan OPD yang lain untuk mendukung itu, yang bisa kalau itu dan membutuhkan waktu yang tidak singkat, membutuhkan waktu yang lama tentunya. Pasti tentunya satu yang kita butuhkan adalah komitmen bersama agar bisa penelusuran itu kemudian bisa diarsipkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tidak bisa bekerja sendiri, mungkin melibatkan dengan ahli-ahli sejarah dari yang berkompetensi. Itu harapan saya kalau sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa direncanakan, bisa ditelusuri bersama-sama, asal ada komitmen bersama untuk mendapatkan cerita sejarah Kota Salatiga yang katanya tertua nomor 2 se-Jawa Tengah. Pesan-pesan saya untuk masyarakat Kota Salatiga, mulailah mencintai untuk cerita budaya lokal, atau membantu pemerintah daerah Kota Salatiga untuk melestarikan, kemudian untuk uri-uri budaya yang sudah ada ini.